Halo, selamat berjumpa kembali sedulur angkringan GTO. Hari ini bersama saya, Ruby, dan Mas Ade di sebelah sana di Jepang, Mas Felix, Mas Eka, dan Mas Leon. Hari ini kita mau membahas energi alternatif. Seperti yang kita tahu, pemerintah itu sedang menggalakkan program energi alternatif yang targetnya harus mencapai 25% dari total energi yang diproduksi dalam negeri pada tahun berapa, Mas Felix? Gimana, Mas? Targetnya itu tahun berapa? 2025 ya? 2025 itu harus mencapai 25% dari jumlah produksi energi di Indonesia, terutama listrik. Di sini kita mau bahas apa sih yang bisa kita pakai untuk menggenerate energi alternatif, tapi yang out of the box. Kalau air, angin, geothermal, solar panel itu kan udah biasa. Di sini kan banyak jenius-jenius nih di GTO. Kita mau cari pendapat dari teman-teman, apa sih sebenarnya yang kita nggak pikirkan tapi sebenarnya bisa bikin energi. Ayo kita mulai, siapa yang punya ide? Mungkin dari Mas Ade sama Mas Felix yang pakai terbarukan. Otot dan televisi otot. Ada yang punya ide. Thank you Mas Rupi. Sebenarnya hal yang menarik di renewable energy itu kembali waktu saya sekitar 2013 ketemu sama Felix. Ternyata di tahun itu Felix itu mau S2. Nah, S2-nya ngebahas tentang geothermal. Jadi geothermal sendiri kan termasuk ya renewable energy. Cuman waktu itu kami berdua yang tadinya dari mesin dan kimia mau daftar ke geologi, jadi nggak bisa. Jadi harus kembali ke linearitas kami masing-masing. Dan ternyata renewable energy yang sudah ada pun seperti tadi disebut Mas Robi, geothermal, kemudian apalagi hidro, terus solar dan yang lain-lain itu sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas. Cuman kali ini kalau out of the box, selain itu semua, saya kepikirannya itu ya bicaranya lokal ya. Lokal itu maksudnya ya pembangkit listrik yang sifatnya hanya bisa digunakan di remote area. Remote area maksud saya terbatas di suatu tempat aja. Nah, yang mungkin yang pernah tahu kayak menggunakan apa namanya sistem getaran atau hidrolik, saya lupa. Di situ intinya saat kita punya gaya yang tidak kontinu, jadi misalnya kita berjalan di suatu di lantainya itu dilewati oleh banyak orang. Nah, jadi kan ada tekanan-tekanan yang menggerakkan, misal di bawahnya ada semacam hidrolik atau bukan hidrolik lagi ya, pneumatik atau mekanisme yang bisa kemudian merubah aktuatornya itu sebagai pembangkit. Nah, itu jadi sifatnya sangat lokal, tapi itu sangat mekanik. Cuman selain itu saya masih belum kebayang apa yang benar-benar out of the box. Tapi yang saya ceritakan ini sebenarnya sudah diaplikasikan sih di beberapa negara yang cukup maju seperti di Amerika atau UK. Kalau dari sudut pandang chemical itu ada yang bisa dimanfaatin nggak, Mas Felix? Kayak misalnya kemudian ada suatu ini bisa dibahas nih sama Mas Robi juga. Jadi misalnya ada suatu senyawa dari waste misalnya dikasih surfaktan, dia bisa mengenerate heatnya kemudian ditransfer jadi listrik. Oke, terima kasih Mas Ade. Sebenarnya kita kalau masalah energi basic lagi balik ke hukum termodinamika 1 ya, mengenai hukum Newton. Hukum Newton. Katanya jadi anak hukum. Hukum Newton. Kalau kemarin hukum Newton katanya. Iya. Ibaratnya sebenarnya kan energi itu nggak bisa diciptakan ya, kita hanya bisa memindahkan dari suatu energi ke bentuk energi yang lain.
yang paling bisa atau paling mungkin dilakukan kalau dalam pemikiran saya yang out of the box itu pemanfaatan panjang jalan raya, Mas. Jadi ibaratnya kenapa jalan raya? Saya teringat kembali ketika kita belajar benda hitam sempurna. Yeah. Benda hitam sempurna itu kan dia menyerap panas kan cukup lumayan ya. Jadi T pangkat gitu kan. Dari sinar matahari diserap di jalan raya, ya sebisa mungkin ada suatu elemen, mungkin elemen besi atau elemen apa yang bisa mengantarkan panas sehingga nantinya panas tersebut bisa dikonversi menjadi listrik. Karena begini Mas, di satu sisi pembangunan itu kan tidak terelakkan ya. Jadi setiap negara itu pasti akan mempunyai ruas jalan yang sangat panjang. Nah, itu bisa disurvei nanti data-data ruas jalan di beberapa negara yang sebenarnya potensial untuk menghasilkan energi. Nah, di sisi lain, ruas jalan itu nantinya akan menghadirkan beberapa kendaraan yang melintas di atasnya. Nah, itu nanti bisa dikombin dengan ide dari Mas Adi tadi, misal ada getaran gitu ya. Nah, dari situ bisa dikombin ke situ sehingga bisa generate more power, bisa menambah transfer energi yang ada yang digunakan oleh mobil-mobil tersebut untuk berkendara. Nah, mungkin beda lagi kalau mobilnya baru mobil goyang, itu juga nanti mungkin bisa nambah energi. Itu nanti mungkin Mas Leon yang jago untuk menghitung masalah energi mobil goyang itu ya. Nah, mungkin itu aja sih kalau masalah chemical atau apapun yang paling efektif, paling efisien, paling banyak, ini maaf masih ada kolega ini, paling bener itu kalau nanti ada yang nyebrang di belakang gitu Mas. Iya, itu mungkin juga energi yang bisa ditransfer dari alam. Yang paling mungkin kalau chemical paling ya gas metan sama hidrogen lah, itu yang bisa di-generate, tapi saya belum punya bayangan. Nanti kalau sambil diskusi mungkin saya ada generate bayangan kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari situ sih. Mungkin begitu kalau dari saya pribadi sih. Mungkin ada tambahan. Nah, Mas Robe. Itu dari dua ide dari teman-teman yang jenius ya. Yang pertama getaran jalan sama panas dari jalan raya. Sekarang kita coba ke teman yang paling kreatif ini di sini, Mas Leon. Coba apa idenya? Kita kan kalau air, angin, solar itu kan udah biasa gitu kan. Yang luar biasa apa nih Mas? Idenya Mas Leon. Kayaknya banyak ini kan di kepalanya itu yang mengeluarkan. Aku nggak punya literasi Mas Robe. Cuman aku tuh kepikiran kalau kita tidur, kita kan yang kayak kemarin aku share ke grup, ngorok itu kita bisa nggak ya? Kita jadiin sumber energi. Nah, kan dari Ade, Felix, sama Robe ini kan kaum-kaum pemikir yang literasinya kuat. Seenggak-enggaknya kita untuk satu rumah atau harus dengan resonansi berapa, terus harus ngumpulin apa, ataukah dari ngorok itu getarannya atau apanya yang bisa diambil. Ngorok itu kan semua orang, hampir semua ngorok sih. Nah, gimana Mas Ade? Karena ini sumber energinya itu mekanis, getaran, ini harus dikonfirm sama yang ahli expert di mechanical engineer. Kalau resonansi itu kan dia amplitudenya kan nambah tuh Mas. Itu gimana? Kalau kita ambil resonansinya, masuk nggak? Benar. Mas Eka dulu dong, saya malah. Oke, ke Mas Eka. Kalau Mas Eka itu tadi dari Mas Leon, dari resonansi dengkuran ya atau ngorok. Kalau Mas ya. Atau suara orang di rumah juga bisa tampung. Nih kalau Mas Eka ada ide nggak kalau dari anak tambang nih? Ini. Jadi sebetulnya saya tuh makhluk yang mirip-mirip sama Mas Leon. Literasinya kalau tentang kayak gini-gini agak kurang sebenarnya. Cuma imajinasi aja yang kita pakai. Justru imajinasi itu lebih penting Mas. Dari ilmu pasti. Fantasi sih yang paling penting. Fantasi sih.
kata Ahmad Dhani kan imajinasi lebih berarti dari ilmu pasti kan. Oke. Widih, Ahmad Dhani. Aku sih kepikiran gini Mas. Seperti kata Mas Felix ya, energi itu tidak dapat kita ciptakan. Gimana caranya kita merubah emosi itu menjadi energi listrik. Nah ini kalau caranya saya nggak tahu ya, itu urusan prof di depan ya. Saya sih mikirnya gimana caranya merubah emosi menjadi energi dan jadi listrik ya. Tadi kan salah satunya ujungnya filmnya kan listrik. Jadi misalkan saya marah ini kan, saya marah, itu gimana merubah energi marah saya ini menjadi listrik. Atau saya sedang bahagia, gimana caranya merubah kebahagiaan saya ini menjadi listrik. Atau kalau paling simpel mungkin koneknya sama Mas Leon gitu. Jadi ketika merubah tawa atau ya tawa menjadi listrik, merubah teriakan orang emosi jadi listrik, itu agak one step ahead. Tapi kalau bisa malah justru sebelum dia keluar jadi ekspresi, misalkan dia mau marah gitu, baru mau marah aja sudah jadi listrik gitu. Itu kalau berkaitan dengan marah itu sebenarnya bisa Mas. Ini ya imajinasi juga ya. Taruh aja itu potensiometer atau potensio elektrik itu disamsak Mas. Disamsak. Ya. Disamsak aja. Jadi kalau marah mukulin samsak generate energi ya kan? Nah, mungkin media itu kan makanya kalau sampai ke media yang seperti itu memang real. Cuma kalau yang lebih out of the box lagi adalah membaca sebelum jadi energi manusia gitu. Jadi begitu emosi ini baru sampai sini, ya dirubah menjadi listrik. Jadi kalau Mas Eka, nggak usah keluar sampai jadian. Mas Eka, ya. Teknologi yang sekarang udah ada itu merubah warna, Mas Eka. Ya. Jadi batu aki. Oh. Batu aki. Iya. Jadi itu yang pertama. Kalau marah akhirnya berubah gitu. Warnanya merah, ungu. Kalau nggak marah. Itu baru ide yang pertama Mas. Itu baru ide yang pertama. Ide yang kedua apa itu? Ya itu aja idenya satu toh. Yang pertama itu ya itu. Awas banget. Nanti ini ditekon nih. Sorry. Ini nggak boleh bahasa Jawa ya? Iya. Oh nggak boleh. Kita pakai. Ini Mas Felix pakai EYD. Kayaknya udah mulai generate energi nih. Gimana Mas Felix? Ada yang mau? Malah kalau masalah energi kayak gini jadi kepikiran simbah-simbah kita zaman dulu gitu. Apa itu? Dulu katanya simbah-simbah gitu bisa ya pindah tempat gitu ya dengan energi yang besar gitu. Itu metafisik gitu kan. Mas, itu kita nggak bisa pindah tempat, piye caranya? Jadi stupades. Maksudnya gini Mas Eka. Maksudnya itu pindah tempat secara jauh tapi dalam waktu yang singkat gitu kan. Wow, nganggo motor. Jadi esensinya itu kan sebenarnya kan energi itu apa ya? DNA. Particle of light gitu kan. Kalau kita bisa beyond particle of light itu kan sangat menarik gitu kayaknya. Simbah-simbah dulu bisa, kenapa kita nggak bisa sekarang? Karena ilmunya nggak turun itu. Energinya cuma dari nasi putih loh. Kurang tua, Lik. Maksudnya Mas Felix itu nasi putih itu puasa mutih itu. Iya. Mungkin Mas Felix bisa itu dipraktekkan dulu, apa dites dulu, dieksperimenkan. Jadi stupa. Putih dulu. Nanti berapa watt yang dari puasa itu. Kalau kira-kira ada nggak deh apa alat-alat yang bisa ngerubah itu tadi deh, emosi atau dengkuran suara? Yang paling gampang sebenarnya dari mekanik ya. Maksudnya kalau kita ada gaya, kemudian gaya diterima, ada losisnya, ada yang terus dikembali, ada reaksi, ada aksi gitu loh. Jadi kalau misalnya marah, tadi Mas Robi bilang mukul-mukul sak semen, atau bisa jadi kita
Oh iya, salah, bukan saksemen ya. Emang emang for demand, Mas. Campur wedi sama semen. Iya, soalnya ya masa-masa kecil saya sering lihat orang nukang jadi ingetnya saksemen. Ya, Oh. jadi begitu marah terus mukul sasak, tapi di dalam sasaknya dikasih kayak damper. Nah, dampernya itu ya sistemnya sama seperti tadi ide yang dari kita naik mobil di jalanannya dikasih aktuator seperti itu, terus dan ada kayak penyerap panasnya dirubah jadi listrik. Cuman yang menarik malah idenya Mas Leon yang menurut saya untuk sampai detik ini out of the box sekali ya. Memang butuh Leon di setiap itu seperti ini. Otot. Resonansinya bukan itu benar. Resonansinya bukan hanya di sisi getarannya yang terresonansi, tapi dampaknya juga terresonansi. Bayangin orang yang tukang ngorok itu derajatnya akan naik kalau itu bisa bikin Bayarannya berani mahal. Dan Aku berani efeknya, bayar mahal. orang yang tidur di sebelahnya itu jadi nggak bisa tidur kan, capek terusan. Akhirnya dia ngorok juga, generate energi lagi. Wah, itu dampaknya itu kesinambungan itu, sustainable itu. Nah, yang menarik juga gini Mas Robi. Saya sebagai praktisi pengorok, jadi memang suka mengorok. Saya juga. Itu juga kadang sering kali setelah bangun tidur tuh rasanya lebih lapar biasanya. Karena energi makan itu transfer ke ngorok itu mungkin ya. Iya, berarti benar kata Mas Felix tadi kan, energi itu tidak bisa diciptakan, cuma bisa dirubah dari nasi jadi ngorok, terus jadi listrik mungkin kan harapannya. Lalu pindah tempat. Sebetulnya kalau istrinya Felix itu peka, waktu ngorok sambil disuapin nanti ngorok terus. Jadi enak berlanjut. Nggak bangun-bangun, Bang. Jadi Ini karena baru Rumah nggak bayar listrik. baru ngomongin saya, jadi saya kepikiran satu generate energi baru Mas. apa itu? Jadi Apa itu? saya bisa menghasilkan asam yang berlebih. Jadi itu bisa digenerate menjadi suatu senyawa. Kalau itu udah pasti kawan-kawan. Itu disambungkan sama idenya Mas Eka tadi, Mas Felix, yang generate dari emosi ya. Itu kan Emosi. Iya, betul. Setuju. Itu sebenarnya Terbukti ya, aku sama Eka emosi. Lempar-lemparan bantalnya Felix. itu sebetulnya bisa menjadi energi berlipat. Dari Felix yang copot baju cuma satu orang, nah nanti 5 orang di sekitarnya emosi semua. lah energi itu. Asem banget. Feromon. Sekarang hostnya. Oh, dari host. Kalau saya paling itu sih hamster. Wah, kalau kita bikin roda hamster berlipat-lipat itu biasa sih sebenarnya. Biasa. Itu nanti untuk undang-undang Kurang apa? undang-undang perdepanan. Kurang. Yang lain aja. Biasa. Mas Robe, Ya. ngomongin yang Leon tadi, energi yang dipancarkan dari ngorok itu sebenarnya udah banyak diteliti ternyata. Oh, udah ada. Ya, tapi itu hanya untuk monitoring. Saya share screen sebentar ya. Oke. Nah, di sini ditulisnya energy types of snoring sounds. Jadi kuncinya itu snoring sounds. Nah, snoring sounds itu berarti seperti yang dibahas Mas Robi tadi, ada amplitudenya, tapi jelas amplitudenya itu akan ada di range frekuensi tertentu yang tentunya lebih kecil. Maksudnya range-nya kecil daripada frekuensi yang biasa kita dengarkan. Maksudnya frekuensi yang biasa digunakan untuk jadi generate listrik. Nah, tapi di sini kan dia lebih ke preliminary observation ya. Jadi dia penelitian awal, dia ngecek gimana obstructive sleep apnea syndrome itu terjadi. Ya, intinya
Kalau di sini dia hanya pakai alatnya itu, alat sensornya itu untuk lebih tahu gimana frekuensinya itu main gimana, terus nanti dianggap kalau sudah bahaya itu level berapa dan seterusnya. Cuman dari sini di sini papernya bisa bikin kayak map, snore map types dan yang lain-lain. Jadi bisa untuk monitoring. Itu ngorok itu bisa double frekuensi, triple frekuensi berarti ya? Ya sebenarnya kalau kita kita misalnya kita bicara satu nada, misalnya kalau nyanyi kan ada do re mi gitu kan ya. Tapi misalnya kita hanya menyanyikan do selama 10 detik, do. Kadang kan power kita kan nggak sama. Kalau dulu di ajang-ajang itu ada yang bilang pitch control atau apa. Menurut saya kalau nggak salah ya, itu selama kita menyuarakan kemudian tidak stabil itu ya nanti berubah frekuensi. Nada itu frekuensi Mas, tinggi rendah nada itu setahu saya memang frekuensi. Jadi kalau juga sama. Jadi kalau kita ada tuner gitar di HP itu kan dia mainnya frekuensi. Yes, betul. Sama dengan kayak gitar. Nah, maksudnya dari paper tadi kan ngomonginnya hanya monitoring. Cuman kalau misalnya teknologi yang sekarang itu kan sudah banyak, misalnya di piping ada micro channel. Micro channel ya berarti dia hanya melihat aliran yang micro flow. Ya kalau di sini berarti sensor untuk ngedeteksi si snoringnya itu desibel berapa range-nya itu bisa dipakai terus kemudian menggetarkan listrik. Deh. Ya. Tapi itu yang meneliti itu manajemennya Eka kenal tuh, OSAS. Coba Kak, siapa Kak namanya Kak panjangnya? Oh, UB. Oh ya, TMBV, UB-mu bin OSAS. Mau bilang. Itu zaman kapan ya? Zaman kuliah. Nggak apa-apa, kita ketawa mengenerate energi nih. Iya, makanya kalau bisa emosi dirubah jadi listrik itu kayak superhero kita, Bah. Tahu listrik kayak. Tapi kalau ngomongin di sisi medical, begitu kita emosi, state-nya emosi itu kan berarti hormon tertentu kan yang dominan. Iya. Nah, hormon tertentu yang dominan itu kan hubungannya kalau misalnya itu di artificial kan, ya hanya ada pencampuran chemical tertentu kan. Iya. Ya berarti bisa itu nanti diteliti lebih mendalam sama Mas Robi. Oh bukan, sama ahli-ahli microbiology di sana di rumah mungkin yang lagi nonton. Tapi biasanya kalau berhubungan dengan pasien ada sih satu ide biasanya pakai itu Mas. Jadi saya kepikiran pakai suhu tubuh biasanya. Bisa juga. Nah, saya kepikirannya gini, nggak hanya suhu tubuh. Ketika itu akan biasanya cewek itu kalau baru pengen dalam tanda kutip suhu tubuhnya akan meningkat. Ya kan kita semua udah menikah ya. Ya pengen melakukan hubungan itu biasanya suhu tubuh akan meningkat. Nah mungkin bisa dijadikan suatu sumber energi baru, tempat-tempat prostitusi itu dijadikan ada tempelan-tempelan. Sekarang sudah dilarang itu kami. Oh iya. Prostitusi ramah energi ceritanya. Bukan prostitusi juga sih, misal hubungan waktu mau melakukan hubungan itu kan kita bisa juga diambil energinya gitu. Tapi tergantung pasangannya, Lik. Kita Gimana? harus sensus kita dulu. Kita tanya ahlinya dulu. Gimana Mas? Eka. Ya, Eka. Gimana Eka? Kalau Eka Kamu jelas Mas bagus. Eka, jangan saling melempar, ayo. Kalau Eka saya sejauh pengalamannya FR-nya teman-teman saya, ini dari pengalaman teman-teman saya doang sih, yang hangat itu bagian tertentu Mas Felix. Oh gitu. Iya. Sekali Mas Eka ya. kuping itu. Kupingnya merah gitu. Maksud saya itu kan
itu base-nya dari sumbernya dari suhu tubuh ya. Suhu tubuh itu bisa ditransfer itu agar lebih maksimal tuh, karena biasanya kalau seseorang baru bergairah itu biasanya suhunya akan lebih hangat seperti itu. Jadi bisa jadi mengenerate energi lebih gitu. Kalau cuma suhu tubuh ya biasa aja. Saya takutnya gini, Mas. Nanti kalau ada bapak-bapak, baterainya mau habis atau listriknya udah mau habis, ayo nak, demam nak, biar kita bisa hidupin listrik nak. Hemat, nggak bayar listrik. Ya, mungkin Mas Eka ada ide lagi yang bisa mengenerate energi. Mungkin dari kencing. Kencing kita itu kan anget kan sebenarnya. Sumber energi panas gitu kan. Pindah ke exchanger gitu kan. Atau di exchanger yang isinya itu working fluid-nya itu kan organik misalnya. Diuapkan gitu, B. Hah? Diuapkan. Ya kalau air kan nggak bisa dia jadi steam pada temperatur 30 atau 40 gitu kan. Tapi kalau working fluid-nya itu organik kayak misalnya refrigeran gitu di berapa di 12 atau refrigeran berapa itu temperatur segitu kan udah menguap toh. Nah, ketika menguap kan dia bisa muter turbin. Nah, itu kan berarti kencing bisa jadi sumber energi listrik. Kalau itu saya sedikit paham, Mas. Kalau yang sperma tadi saya kurang paham. Aku punya ide usaha berarti. Kalau besok kita punya bar untuk ngebir, energi listriknya dari urin. Pasti orang banyak kencing. Itu kalau itu bisa lagi gini, kalau di bar yang isinya bir gitu. Itu kan kencing masih mengandung alkohol juga. Jadi suling meneh dari etanol. Masukkan ke bir lagi, diminum lagi, muter itu nanti alkoholnya. Modalnya dikit, kecil banget. Untungnya gede. Zero waste, Mas. Amonia dari kencingnya jadi fuel cell. Amonia. Gara-gara bir kita bisa punya pangkalan minyak. Terus kalau kamu punya restoran sekalian, toiletnya itu fesesnya diolah menjadi biogas. Zero waste. Zero waste. Mantap. Terus penjaga barnya tadi kan dirangsang supaya badannya hangat. Nah, kalau di bar kan anget-anget, ketawa-ketawa, udah cocok itu. Energi alternatif. Boleh itu, B, jadi intensismu, B. Jadi nanti itu nggak ada lagi warung-warung namanya Holy Wing atau apa? Holy Mode. Warung bar gitu. Nanti semua itu tulisannya Powerhouse gitu kan. Tadi semua teman-teman angkringan alternatif energi dari teman-teman GTO di sini. Kalau mungkin teman-teman ada ide lain, silahkan komen di bawah. Atau mungkin ada yang nggak setuju nih, misalnya sperm itu nggak bisa generate energi, masih komen juga di bawah. Atau ada yang suka ngorok, ingin daftar jadi sumber energi kita, komen juga. Oke gitu teman-teman, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya bersama Angkringan GTO. Ciao. Oke Mas Eka, ada yang mau ditambahkan kayaknya dari Mas Eka? Nah, ada yang mau tambahkan. Jadi berbicara tentang energi itu memang dia sebetulnya bagian itu. Jadi tidak berdiri sendiri. Dulu memang itu yang namanya cagur itu terdiri dari bedu, deni, energi. Nah itu sudah.